Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang jawab cuma dia? Pada kenapa ini? Ya, saya lagi dihajar kayaknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita, karena tanpa syukur yang kita realisasikan dalam hati kita, dari lisan kita dan anggota badan kita, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabutnya. Makanya ikhwas sekalian, syukur adalah sesuatu yang selalu harus kita laksanakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengubah sebuah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang mengubah kondisi dirinya. Jelas kira-kira jemaah? Jadi Allah kalau sudah memberikan anugerah, Allah tidak akan mencabut anugerah itu tanpa sebab. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan doa apa jemaah? Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal kaum. Nah, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dicabutnya kenikmatan setelah Allah berikan. Apa sebabnya? Karena kita tidak syukur, ya, karena kita tidak mensyukuri pemberian Allah itu dengan semestinya. Terutama biasanya apa? Gara-gara kita pakai nikmat itu malah buat kedurhakaan, kemaksiatan kepadanya. Kemudian, ya, kita juga tidak lupa memohon kepada Allah agar salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula semoga tersampaikan kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan juga seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Baik jamaah sekalian, malam hari ini alhamdulillah kita masuk ke hadis keberapa? 19, Masya Allah, ya. Kita masuk ke hadis yang ke-19. Hadis ini adalah sebuah hadis yang menjadi kunci ketentraman jiwa orang beriman. Ya, kunci ketentraman jiwa orang beriman. Langsung saja, Imam Nawawi mengatakan an Abil Abbas, dari abahnya Abbas yang bernama Abdullah
Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, ini cerita ya dari Abdullah bin Abbas. Ceritanya ini beliau sampaikan kepada kita, dan kisah ini berkaitan dengan saat beliau masih belia. Kata beliau, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama, bisa jadi dibonceng di belakang atau sedang berjalan di belakang Nabi, ya, sedang jalan-jalan bersama Nabi, karena memang beliau ini apanya? Abdullah bin Abbas ini apanya Nabi? Oh, pelayan. Ya, lupa tuh. Abbas ini siapa? Pamannya Nabi. Anak paman berarti sepupu. Cuman jarak usianya jauh sekali. Bahkan sebagian ulama menyebutkan Abdullah bin Abbas ini wafat, mohon maaf, Rasulullah itu wafat dan umur beliau baru belasan tahun, baru 15 atau 16 tahun. Ya, berarti jauh sekali ya jarak umur beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau cerita, dulu saya pernah ya berjalan atau berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada suatu hari. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang beliau katakan kepada Abdullah bin Abbas? Kata beliau, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, saya akan mengajarkan sesuatu kepadamu. Kalau bahasa sederhana kita, Pak, nah sini Abah kasih tahu. Seperti itu ya. Pernah antum seperti itu? Kalau kasih tahu anak kayak apa? Teriak-teriak. Wah, jangan ya. Jadi ikhwah sekalian, pelajaran pertama di dalam hadis ini apa? Perhatikan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan dimanapun berada, tidak selalu dilaksanakan dengan kegiatan formal, entah dengan sekedar kajian. Ini kan kalau sekarang ada di kelas-kelas ya, baru ada pelajaran ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu kapanpun, tempat manapun, kesempatan apapun, jika beliau bisa mengajarkan sesuatu kepada orang lain, niscaya beliau akan mengajarkan. Makanya jemaah ya, mindset kita juga harus dirubah ya. Jangan menganggap pendidikan itu hanya di dalam sekolah. Antum jalan-jalan sama anak, sama istri, antum ingatkan mereka tentang Allah, ya. Antum ajarkan tentang apa yang mereka lihat dari dunia ini tentang Allah, ya, seperti tadi. Baik, ya sekalian. Dan demikianlah seperti yang Allah sebutkan tentang siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dalam surat Maryam ayat 31 Allah berfirman apa? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan saya diberkahi dimanapun saya berada. Ini kata Nabi Isa alaihi salam. Ya. Dan Allah memerintahkan saya untuk sholat, untuk zakat selama masih bernyawa. Nah, di antara tafsiran yang pernah kita singgung mengenai apa? Diberkahi dimanapun berada. Nih, antum kalau mau tergolong orang yang diberkahi oleh Allah dimanapun berada, bisa merujuk kepada makna dari ayat ini. Yang pertama apa? Nafa'an linnasi aina ittajahtu. Ya. Kemana saja saya mengarah, saya senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Itu kategori diberkahi. Kemanapun pian pergi, senantiasa bermanfaat. Kemudian tafsir yang kedua, di antara yang disebutkan ahlul ilmi apalagi? Ciri orang itu diberkahi oleh Allah, mu'alliman mu'addiba. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan orang lain dan mendidiknya. Jadi beda ngajar dengan mendidik demikian. Ya. Jadi makna yang kedua, ciri orang yang diberkahi apa tadi, Pak? Dimanapun berada, dia senantiasa mengajarkan orang lain dan mendidiknya. Demikian. Makanya nggak heran kalau misalkan pian ya di rumah sudah mendidik, ngajari anak, ya, mendisiplinkan anak. Datang ke sini, lihat ada anak yang kurang adab, yang kurang baik ibadahnya, pian ingatkan. Nah, itu salah satu tanda yang kita harapkan, ya, sebagai apa? Bukti kita ini juga diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Masih ada kepedulian untuk mengingkari kemungkaran dimanapun berada, ya. Masih ada kepedulian untuk mengajari orang, ngajari anak orang, ya, memperbaiki kesalahan. Makanya sebagian ulama yang lain mengatakan apa? Mu'alliman lil khair, ngajar kebaikan. Dimanapun berada, ngajarkan kebaikan. Yang ketiga, ya, di antara tafsiran apa? Diberkahi dimanapun berada itu apa? Hadiyan mahdiyan. Ya, dimanapun berada bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, memberikan petunjuk kepada manusia, sekaligus tentunya apa? Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perlu ilmu, demikian, ya. Apa saja tadi? Yang pertama, bermanfaat dimanapun berada. Yang kedua, ya, mengajar kebaikan dan mendidik orang dimanapun berada. Kemudian apa lagi? Memberikan petunjuk kepada manusia berdasarkan ilmu, berdasarkan bimbingan dari Allah. Dan yang terakhir, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi kalau misalkan kita dapati kawan kita datang ternyata negur anak kita, senang apa enggak senang? Senang, Pak. Ya, menegur anak kita, misalkan ternyata anak kita kurang sopan, kurang menjaga kebersihan, ya, kurang apa lagi, misalkan kurang bagus sholatnya, negur orang lain, menunjukkan kebaikan, itu tanda kawan pian itu diberkahi oleh Allah, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mempraktikkan demikian, ya. Jadi boleh jadi orang cerewet kalau untuk apa? Ngajar kebaikan berdasarkan ilmu. Kalau cerewetnya cuman bawel, marah-marah, ya jangan. Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ya. Makanya dahulu
Al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala menceritakan dari Wuhaib bin Warad. Wuhaib bin Warad ini ya juga menyebutkan sebuah kisah, tapi beliau gak menyebutkan ini tentang siapa. Kata beliau, ada seorang alim yang berjumpa dengan orang berilmu lainnya yang lebih tinggi ilmunya. Ya, jadi misalkan seorang guru ketemu sama maha guru. Ya. Misalkan ustaz ketemu sama syekh, misalkan gitu ya. Kemudian si A ini, si alim yang lebih sedikit ilmunya ini bertanya kepada yang lebih tinggi ilmunya daripada dia. Apa yang ditanyakan? Apa yang harus saya tampakkan dari amalan saya? Ya. Kan amal soleh itu umumnya kalau bisa dirahasiakan antara kita dengan Allah saja, lebih ikhlas. Tapi kalau berkaitan dengan amalan yang harus saya tampakkan apa? Gitu ya. Maka apa? Kata alim yang lebih berilmu tadi menjawab apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus ditampakkan, Pak. Ya. Enggak boleh kita diam-diaman, itu enggak boleh. Kalau sudah tahu ada yang salah diingatkan, saling menasehati. Kalau tidak seperti itu, Pak, lama-lama kemungkaran akan seakan-akan dimaklumi. Ya, orang biasa. Makanya sekarang ada istilah menormalisasi kemungkaran. Maksiat dianggap normal. Ya, dusta dianggap normal. Apalagi zina na'udzubillah dianggap normal. Minum khamr dianggap normal. Judi online, nah, kan udah zamannya, ya, dianggap normal. Na'udzubillah min dzalik ya. Makanya apa? Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib ditampakkan. Kemudian kata beliau, kata si alim tadi kepada penanya, karena sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah agama yang mana Allah mengutus seluruh nabi-nabinya untuk menyerukannya, ya, dan seluruh ahli fikih sudah ijma' mengenai firman Allah tadi, wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Maksud dari perkataan Nabi Isa, Allah telah menjadikan aku diberkahi dimanapun berada. Mereka sepakat maksudnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, demikian ya, itu kurang lebih terjemahan dari kisah yang disebutkan oleh Wuhaib bin Warad. Kita lanjutkan. Di dalam ucapan sabda atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi apa jamaah? Ya ulam, inni u'allimuka kalimat. Ya ulam, ini panggilan ya wujud kasih sayang. Nah, sini misalkan. Ya, dan ini juga pelajaran jamaah, ya, agar kita sebelum menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita yang notabene fokusnya itu belum benar-benar terarah, maka apa? Bagaimana caranya? Kita kondisikan terlebih dahulu sehingga nanti dia dalam kondisi benaknya sudah siap untuk mendengar apa yang hendak kita sampaikan. Ya, demikian. Jadi kalau ada perlu sama anak gak bisa, Pak. Ya, dia sambil main, kemudian apa? Kita ajari, ya. Jadi nggak fokus. Demikian. Makanya idealnya anak itu diajari, dan sebelum diajari kita sudah siapkan, kita sudah mengkondisikan lawan bicara atau anak kita tersebut sehingga benar-benar siap untuk mendengarkan. Bahkan kita pernah singgung, Anas bin Malik itu dipegang sama Nabi. Lagi main, kalau mau mengingatkan, dipegang dulu sama Nabi supaya apa? Fokusnya terarah pada beliau. Ya, demikian. Kalau mau ngasih tahu anak, ya, mohon maaf, mau memberitahu anak, maka apa? Maka kita dekati, ya. Atau kalau memang lagi tenang,
kayak tadi jalan-jalan sekedar dipanggil, nah ya, panggilan-panggilan yang mungkin merupakan panggilan yang paling disukai oleh anak kita misalkan, sehingga anak kita benar-benar siap untuk mendengarnya. Nah, demikian. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, sini saya kasih tahu. Ya, sini Abah kasih tahu, sini Umi kasih tahu. Kayak gitu. Bukan langsung teriak-teriak kalau itu perkara yang penting. Ya. Dan tentunya kalau kita gunakan sikap teriak-teriak seperti tadi, maka itu tergolong sikap yang kurang beradab. Ya, baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Lanjut. Kemudian kandungan dari sabda Nabi tatkala Nabi sudah bilang tadi, sini saya kasih tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Nah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, demikian. Ini anaknya pintar, makanya nggak perlu aneh-aneh ucapannya. Kalau kita kan mungkin perlu bahasa yang lebih sederhana. Ya, kalau anak langsung dikasih teori kayak gini, mungkin maksudnya apa ya? Tapi Abdullah bin Abbas cerdas. Ya, kalau anak kita mungkin perlu muqaddimah. Nah, misalkan dikasih tahu sesuatu yang membahayakan, ya, mau nggak kayak gitu misalkan, nggak mau, tapi sakit misalkan gitu. Nah, kalau biar mau dijaga oleh Allah supaya nggak kena musibah kayak tadi, maka jaga Allah. Maksudnya jaga Allah jaga agama Allah, jaga batasan-batasan Allah. Nah, ya, jagalah batasan-batasan Allah, jagalah agama Allah, niscaya Allah yang akan menjagamu. Kemudian beliau melanjutkan, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Bukan Allah nongol di dunia, bukan, hancur dunianya. Ya, kan kita tahu, ya, waktu Nabi Musa alaihissalam minta lihat Allah, gunung aja hancur. Baik, ikhwah sekalian. Jadi maksudnya apa kata para ulama di sini? Niscaya pertolongan Allah akan engkau dapati di hadapanmu. Ya, kuncinya apa? Menjaga agama Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Ya, berarti sederhananya apa? Kalau kita hendak memperoleh pertolongan dan pemeliharaan atau penjagaan dari Allah, mau tidak mau kita harus menjaga agama Allah, menjaga aturan Allah, enggak kita langgar. Ya, contoh bukti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan kepada kaum muslimin dahulu. Misalkan dalam surat Al-Anfal ayat 17 sampai 19. Allah berfirman apa? "Falan taqtuluhum walakinnallaha qatalahum." Allah berfirman mengenai peperangan dahulu yang dijalani Rasulullah dan para sahabat. Kalian itu bukanlah orang yang membunuh mereka, kamilah yang membunuh mereka. Alias apa? Allah lah yang membuat kalian mampu untuk mengalahkan mereka. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Yang membuat arah tombak kalian tepat sasaran, panah kalian tepat sasaran, itu bukan kalian, itu Allah. Ya, enggak dibikin nyasar. Ya. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Dan memang Allah hendak menguji orang-orang yang beriman dengan ujian yang baik. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
Dan demikianlah Allah itu hendak meruntuhkan, menjatuhkan makarnya orang-orang kafir. Ya, kemudian di ayat yang ke-19, kita langsung ke akhir ayatnya saja. Allah berfirman apa? Wa annallaha ma'al mu'minin. Dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang beriman. Masih ingat Pak? Maksud dari kata bersama di sini apa? Ma'iyah alias kebersamaan Allah terhadap hamba itu terbagi menjadi dua dalam akidah Ahlussunnah. Ya, dalam Al-Quran intinya sederhana. Ada kebersamaan umum. Ya, ada kebersamaan umum. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini maksudnya apa? Kebersamaan umumnya seluruh makhluk itu, alias tanpa terkecuali seluruh makhluk itu senantiasa diiringi oleh Allah. Maksudnya apa? Nah, kalau yang umum seperti ini maksudnya adalah ilmu dan pengawasan Allah. Jelas? Demikian. Alias tidak ada satupun makhluk yang luput dari pengawasan Allah. Sedangkan yang kedua ada yang ma'iyah khassah, kebersamaan yang istimewa. Ya. Makanya Allah sebut Allah bersama orang beriman. Berarti orang kafir nggak bersama Allah. Bukan maksudnya nggak diawasi, bukan. Tapi apa? Penjagaan, pemeliharaan, pertolongan dari Allah, ya, itu khusus bersama orang-orang beriman. Itu ya. Demikian. Jadi jangan bingung nanti kalau misalkan apa? Ada yang ngajarin, oh, Allah itu di mana-mana. Bukan di mana-mana Allahnya, bukan zatnya di mana-mana, tapi apa? Pengawasannya, ya, berada dimanapun, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Itu kebersamaan yang umum. Kalau yang spesial, ma'iyah khassah tadi bermakna apa? Bermakna penjagaan, pemeliharaan, dan pertolongan. Ini khusus untuk orang-orang tertentu. Contoh misalkan dalam surat Al-Anfal ayat 46. Ya, Allah berfirman, "Wa athi'ullaha wa rasulahu." Masya Allah. Kenyang makan gorengan, sendawa. Ya, untuk belum makan. Baik. Allah berfirman apa? Artinya wa athi'ullaha wa rasulahu, dan taatlah kalian kepada Allah serta Rasulnya. Wa la tanaza'u, jangan kalian berselisih, jangan bertengkar, jangan berbantah-bantahan. Fatafshalu, akhirnya kalian gagal. Di pelajaran jemaah. Kalau aku merintis dakwah, ya, korbankan perasaan. Pasti ada masalah manusiawi antara yang satu dengan yang lain. Jelas kira-kira? Kalau antum terlalu berlebihan baperan, maka apa? Kata Allah tadi, nantinya jadi berselisih, fatafshalu, gagal kalian. Minimal gagal untuk apa? Sabar. Nah, wa tadhhabu rihukum, benar ini apa itu? Rasa hormatnya orang kepada kalian akan terkikis, ya. Kekuatan kalian pun akan melemah. Jelas. Ini akibat apa tadi? Berselisih, ya. Nggak mau taat Allah, nggak mau taat Rasul, gampang berselisih, bertengkar satu sama lain, ya. Nggak mau saling mengalah, nggak mau apa? Berlapang dada, masing-masing hendak meninggi. Gak ada yang mau memperbaiki diri. Bahkan meskipun kita benar, alangkah baiknya demi dakwah maslahat yang lebih besar kita ngalah.
Kita datangi saja sudah. Ya, kita korbankan perasaan kita karena Allah dan berharap pahala dari Allah. Kalau kayak gini kuat kita, tapi kalau kayak tadi bertengkar, berpecah belah, berselisih, akhirnya apa? Gagal ya. Wadadhaba rihukum, kekuatan kalian, ya, apalagi bahasanya itu subhanallah, ya, kekokohan kalian itu akan terkikis. Nah, macam apa? Kayak kerupuk kehujanan. Ya, melempem jadinya. Ya, gara-gara berselisih urusan pribadi misalnya. Wasbiru, dan sabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Berarti yang nggak sabar nggak sama Allah. Apanya? Ini kebersamaan khusus, pertolongan, penjagaan, pemeliharaan, ya, seperti tadi. Nah, ini contoh ya. Jadi contoh menjaga batasan Allah, menjaga agama Allah, ya, seperti tadi, dengan beriman, taat Allah Rasulnya, ya, nggak saling sombong, nggak suka bertikai, dan bersabar. Itu diantara contoh apa tadi? Contohnya kita menjaga agama Allah. Namanya jagain, Pak. Jagain. Antum ada yang jadi satpam. Jagain itu perlu waktu lama, ya. Nggak jaga kalau sekedar datang pergi lagi, itu nongol katanya, penampakan. Ya, demikian. Makanya apa tadi? Perlu kesabaran. Makanya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 berfirman apa? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Mohon maaf ya. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, ini juga contoh yang harus kita jaga, kesabaran kita, puasa kita, salat kita. Kalau enggak ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ya, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Takwa apa? Masih ingat? Ya, melaksanakan apa? Ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Kan gitu. Ya, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya Allah. Karena apa? Takut terhadap azab Allah. Itu dijaga. Dengan itu apa? Akhirnya kita mendapatkan kebersamaan Allah, yakni penjagaan, pemeliharaan, dan pertolongannya. Nah, baik ikhwas sekalian, atau firman Allah yang lain, Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, lanjut. Kita lanjutkan sabda Nabi yang berikutnya. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, kalau mau minta pada Allah ya. Gitu, ya. Kalau hendak minta kepada Allah. Ini bukan berarti minta sama abahnya, nggak boleh, bukan. Tapi apa? Ajari bahwasanya tumpuan utama seorang manusia dalam hidupnya bukan manusia pula, ya. Tumpuan utama kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya bukan makhluk. Makhluk itu membutuhkan siapa? Allah. Makhluk membutuhkan penciptanya, ya. Maka jangan sampai kita mengajarkan anak kita bertumpu kepada makhluk juga. Makanya ajaran Rasul pada bocah Abdullah bin Abbas yang cerdas ini. Nah, ya, kalau kamu mau minta pada Allah. Kalau Allah sudah hendak memberikan, tidak akan ada yang mampu menghalangi. Dan kalau Allah hendak menghalangi, tidak akan satupun ada manusia yang bisa memberi. Ya, itu harus ditanamkan. Itu bagian dari kesempurnaan tauhid. Nah, ya.
Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Allah itu memuji orang ya yang menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya, gak suka minta. Makanya Allah berfirman, di antara orang yang Allah perintahkan kita agar kita menginfakkan harta kita kepadanya siapa? Allah contohkan dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il muhajirin lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Infakkanlah harta kalian bagi orang-orang yang fakir, yang mereka terikat dengan perjuangan di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardh, sehingga mereka nggak bisa untuk nyari duit, nggak bisa kerja ya orang. Waktunya dihabiskan untuk apa? Berjuang di jalan Allah. Ya, fakir mereka. Akhirnya apa? Kondisinya ya apa adanya. Ya, tapi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang enggak ngerti, Bang, kata Allah, ya, mengira mereka ini orang kaya karena ta'affuf, enggak pernah minta-minta. Masya Allah. Ya, ta'rifuhum bisimahum, engkau cuma bisa kenali mereka dari ciri-cirinya saja. Cirinya apa di antaranya? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka enggak minta-minta kepada orang seperti orang yang minta dengan mendesak, ya, demikian. Masya Allah. Baik ikhwan sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Dan kita tentunya apa ya, sering dengar dalil tentang tercelanya minta. Contoh misalkan sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Innallaha kariha lakum thalatha. Rasulullah bersabda apa? Sesungguhnya Allah itu membenci dari kalian 3 hal. Yang pertama apa? Qila wa qala. Kalau suka apa? Mudah berbicara, menyampaikan apa yang dikatakan orang kemudian dikatakan juga. Ya. Suka apa? Suka gosip. Nah. Kemudian wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Yang kedua. Dan yang ketiga, wa kasratus su'al, suka minta. Makanya anak kita ini jangan diajarin suka minta, Pak. Meskipun minta enak, ya, tapi apa? Ajari mereka memiliki dan menjaga iffah. Nah, ajarin mereka berusaha. Nah, ini diantara metode pendidikan juga. Contoh nih, antum masya Allah ya. Di sini tuh ajib, ada jajan, ada susu di kulkas, masya Allah. Mana ada musola ada kulkasnya? Ini diantara apa? Metode pendidikan yang bagus juga. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita pakai sistem reward, ya, alias kalau misalkan dia memiliki prestasi apa, nanti dapat hadiah, dikontrol ini lah. Jangan bermudah-mudah supaya apa? Supaya mereka datang minta kasih atau ambil sendiri bahkan tanpa aturan, ya. Kalau seperti ini kita kurang memanfaatkan potensi yang kita miliki. Anak-anak kita juga kurang termotivasi dan kurang terlatih untuk mengejar sesuatu dengan usaha terlebih dahulu. Tapi kalau kita sudah biasakan ya, supaya nanti gede juga jelas gitu loh, Pak. Paham? Kalau saya mau dapat sesuatu yang saya sukai, saya harus usaha. Mentalnya sudah terasah. Contohnya apa? Kayak tadi misalkan. Nah, kalau mau susu, nah ini ustadznya bisa misalkan. Santrinya berapa? Jajarin di sini susunya. Nah, nanti kalau hafalannya bagus, ya dapat ini 1. Kayak gitu, ya. Jadi kita yang dewasa memanfaatkan potensi untuk apa? Mendidik anak kita, ya, dengan cara seperti tadi. Berusaha, akhirnya dapat, ya, sesuatu sebagaimana atau hasil dari usahanya. Dan di sana juga nanti disisipkan, ya. Misalkan kita janjikan nanti dapat hadiah ini, tapi diingatkan juga, ya, ngaji itu masya Allah menghafalkan. Kalau kita banyak hafalan Al-Quran nanti bisa dapat surga yang tinggi sekali. Anak-anak pasti senang, ya. Demikian. Pengen nggak ini siapa nih? Mau surga yang tinggi nggak? Wih, merem-merem dia. Ya. Baik, ikhwan sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, itu di antara contohnya. Jadi jangan ajarin anak kita untuk mudah minta-minta, ya, ajarin mereka untuk berusaha dan juga
menjadikan tumpuan permohonan mereka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri. Kalaulah misalkan salah seorang di antara kalian itu nyari kayu bakar, kemudian dipikulnya di atas punggungnya, itu khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Ya, itu lebih baik dari dia kalau dia apa? Minta-minta, lebih baik bagi dirinya daripada meminta-minta kepada orang lain, bisa jadi diberi atau ditolaknya. Ya. Nah, Masya Allah, alhamdulillah kondisi antum, kondisi kita nggak ada yang sampai minta-minta, nggak ada yang sampai cari kayu bakar, ya. Alhamdulillah ada aja usaha yang Allah mudahkan. Semoga Allah lapangkan rezeki antum ya. Amin. Ana juga lah. Baik, hadis yang lain. Di antara yang masyhur juga yang pernah kita dengar dari hadis Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta laqiya Allah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm. Ya, akan terus ada, mohon maaf, akan ada di antara kalian orang yang terus meminta-minta sampai akhir hayatnya suka minta-minta, sampai tatkala dia berjumpa dengan Allah tidak ada tersisa sekerat daging pun di wajahnya. Ya, mau ketemu sama Allah tinggal tulang dan kulit. Alhamdulillah, ya. Padahal mestinya di akhirat nanti kita bisa memiliki wujud yang lebih baik. Tapi gara-gara apa tidak, Pak? Banyak minta-minta sampai jumpa kepada Allah, sampai wafatnya dia terus suka minta-minta, kembali kepada Allah tinggal apa? Tinggal tulang dan kulit di wajahnya, tidak tersisa sekerat daging pun di sana. Alhamdulillah. Ya. Makanya apa? Jaga kehormatan kita, ya, jangan mudah minta. Kemudian hadis yang lain, ya, bahkan ini apa? Sangat tegas nih jamaah. Dalam riwayat yang Muslim, Rasulullah bersabda apa? Man sa'alan nasa takatsuran. Siapa yang sengaja minta kepada orang lain untuk dikumpulkan, untuk bermewah-mewahan. Ya, kayak sebagian orang profesinya minta dikumpulkan untuk apa? Bermegah-megahan. Gak mau usaha, ya, gak mau keluar keringat, tapi apa? Sukanya minta-minta. Tujuannya apa? Supaya banyak duitnya, ya, banyak duit, tapi apa? Dengan minta. Maka apa? Kata Nabi SAW, fa innama yas'alu jamran. Maka tidak lain yang dia minta hanyalah bara api neraka. Hanyalah bara api neraka. Falyastaqilla aw liyastakthir. Maka silahkan siapa yang hendak sedikit bara apinya, siapa yang hendak banyak. Ya. Ini apa? Bukan membolehkan, tapi apa? Intimidasi. Nanti mau banyak apa dikit, silakan. Itu bara api itu. Kalau memang niatnya apa tadi? Untuk bermewah-mewah, nggak mau hartanya kurang, akhirnya suka minta-minta. Ya, mau dikasih minta lagi. Ya, demikian. Sayang sekali dengan hartanya, bakhil dia. Ya, sampai apa? Sampai mau minta-minta, ya, supaya tidak berkurang hartanya, bahkan merasa bertambah dengan pemberian manusia. Makanya jamaah Al-Aini mengatakan, kalau kita ditanya tentang hukum minta-minta itu ada rinciannya, ya. Ada yang haram, ya. Yang haram itu yang bagaimana? Kalau dia berkecukupan, ya. Ini kondisi pertama disebutkan Al-Aini. Kondisi haram minta-minta itu kapan? Satu, berkecukupan, dia berkecukupan tapi minta zakat. Berkecukupan minta zakat, ya. Atau yang kedua, menampakkan kemiskinan padahal kaya, pura-pura miskin lah. Ini yang kedua, ya.
Jadi mestinya orang ini masih punya duit, Pak. Subhanallah. Mungkin rekeningnya isinya banyak, tapi bilangnya, Pak, saya nggak punya duit, Pak, dompetnya kosong. Iya, dompetnya kosong, duitnya di ATM, ya. Bilangnya nggak punya duit. Akhirnya minta-minta. Itu yang kedua. Atau kata Imam Nawawi, ya, menurut beliau yang banyak atau yang dibenarkan oleh mazhab Syafi'i, ya, di antara kondisi haramnya minta-minta adalah kalau masih mampu berusaha. Nih, ya, ini di mazhab Syafi'i disebutkan Imam Nawawi, ya. Jadi yang pertama tadi apa kondisi haramnya minta-minta? Kalau berkecukupan minta zakat, minta sedekah, ya. Yang kedua pura-pura miskin. Yang ketiga mampu berusaha, nggak mau berusaha tapi justru minta ini haram. Demikian. Itu tiga kondisi yang beliau singgung, atau Al-Aini dan juga Imam Nawawi singgung. Yang kedua, makruh. Ada kondisi makruh, Pak. Jadi nggak sampai dosa. Kalau tiga kondisi tadi berdosa, ya. Kalau yang makruh bagaimana? Ya, dia mestinya masih punya sesuatu. Paham kira-kira? Masih punya sesuatu, tapi dia mintanya tanpa pura-pura miskin. Jelas kira-kira? Dia misalkan di dompetnya punya duit, masih punya duit, tapi dia minta. Bukan apa? Mengatakan atau enggak pura-pura miskin lah sederhananya. Ya. Jelas kira-kira Pak, ya? Jadi yang makruh kata Al-Aini, dia masih memiliki sesuatu untuk bertahan dan dia tidak pura-pura miskin, gak menghinakan dirinya. Makanya kata Imam Nawawi, yang makruh itu ada syaratnya. Syaratnya ada 3 kata beliau. Ya, yang makruh itu apa? Ada 3 syaratnya. Karena hukum asalnya tadi kan haram. Ya. Yang pertama, tidak menghinakan dirinya. Tidak menghinakan dirinya. Ini makruh loh, Pak. Kalau menghinakan diri berarti haram. Yang kedua, tidak mendesak, enggak maksa. Ya, mintanya maksa, ngejar sedapatnya. Ya, katanya ngasih seikhlasnya. Padahal kalau nggak dikasih marah. Nah ini berarti apa? Dia kategori yang kedua, maksa sebenarnya. Ya, seikhlasnya. Berarti apa? Kalau nggak ikhlas ya nggak ngasih. Ngapain ente minta-minta? Ini kan bisa usaha kan gitu. Karena nggak ikhlas kalau ngasih orang macam ente, malas kerja, minta-minta. Nggak bakal ikhlas, nggak bakal ridho kita untuk memberi orang seperti itu. Ya, giliran nggak dikasih, marah-marah. Ya. Dan yang ketiga, nggak menyakiti yang diminta. Tidak menyakiti yang diminta. Ini makruh. Jelas ya? Berarti kalau nyakitin, kalau apa lagi tadi? Maksa. Kalau apa lagi? Menghinakan diri, itu juga tergolong haram. Nah, masukin catatan sendiri ya. Nah, itu bisa antum rangkum tadi. Berarti yang kriteria haram bisa ditambahi lagi. Ya, yang berkecukupan minta zakat atau sedekah, pura-pura miskin, mampu berusaha, menghinakan dirinya, maksa, terus menyakiti yang diminta. Itu haram. Ada 6 jadinya. Kalau syarat atau 3 syarat tadi atau syarat-syarat tadi tidak ada, maka apa? Makruh hukumnya. Makruh hukumnya minta. Tapi ternyata ada yang halal ya. Ada yang halal ya.
Contohnya minta secara baik-baik kepada kerabat kita misalkan. Ya, ini halal, anak minta sama abahnya, boleh enggak? Ya boleh. Memang mereka adalah orang yang wajib menafkahi anaknya. Kecepatan kah? Yang nyatat. Gimana? Perlu diulangi. Jadi yang mubah itu adalah siapa? Orang yang minta dengan cara yang baik kepada keluarganya. Ya, sebagian ulama nambahin kepada kawannya juga. Ya, boleh. Ini kawan akrab, ya, kemudian datang bertamu pas kita nggak punya makanan misalkan. Ya, akhi, ada makanan nggak? Ya, anak belum makan hari ini, gitu bilang. Boleh ya, akhi, boleh. Ini tergolong mubah. Nah, selama pantangannya tadi nggak dilanggar ya. Nah, demikian. Bahkan sebagian ulama ada yang bilang ada kondisi wajibnya, Pak. Kalau kita nggak minta kemudian meninggal, ya. Kalau kita nggak minta kemudian meninggal, maka wajib ini kita untuk apa? Meminta untuk bertahan hidup. Tapi sebagian yang lain bilang ini termasuk yang mubah saja, boleh. Nah, baik, lanjut ya. Itu masalah minta-minta. Intinya apa? Alhamdulillah Allah tidak jadikan kita orang yang sampai minta-minta. Berarti apa, Pak? Syukur kita kepada Allah, syukur. Makanya lanjutkan minta-mintanya hanya kepada Allah saja. Nah, kuncinya di awal tadi, jangan mengubah kondisi kita sehingga membuat Allah murka dan Allah akan mencabut kembali nikmatnya. Ya, demikian. Baik akhwat sekalian, kemudian Nabi bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau antum, kalau kamu hendak minta tolonglah kepada Allah saja. Maksudnya apa? Ya kayak tadi, jadikan tumpuan utama permohonan kita itu Allah. Bahkan dulu kalau antum ingat, sebagian sahabat itu dibaiat oleh Rasulullah supaya nggak minta apapun kepada seorang pun. Masih ingat Abu Dzar? Beliau dipesani Nabi demikian. Auf bin Malik al-Asja'i dan juga kawan-kawannya. Beliau cerita 7 orang kah, 8 orang kah, 9 orang. Beliau ragu yang saat itu sedang di hadapan Nabi. Mereka ini nggak ngerti baiat itu bagaimana. Nabi menawarkan, kalian sudah berbaiat kepada Nabi kan? Ya, kami sudah berbaiat oleh Rasulullah. Nabi mengatakan lagi, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Akhirnya apa? Mereka pun mengelurkan tangannya. Baru paham baiat itu dengan menjabat tangan Nabi SAW dulu. Ya. Kemudian apa? Kemudian Nabi berpesan kepada mereka, tatkala ditanya, kami harus berbaiat atas apa wahai Rasul? Setia kepada engkau, janji kepada Allah untuk setia ini dalam hal apa saja? Maka apa di antara yang Rasulullah sampaikan? Agar kalian tidak menyembah kecuali menyembah Allah saja. Ya, jangan melakukan kesyirikan. Kalian laksanakan sholat, kalian wajib taat. Kemudian di akhir, wala tas'alun nasa syai'a. Kalian jangan pernah minta apapun kepada seorang pun. Sanggup seumur hidup kayak gitu, sanggup mereka, masya Allah. Makanya apa? Auf bin Malik al-Asja'i tadi mengatakan apa? Sampai walaupun cuma sekedar pecut unta, pecut kuda yang jatuh, mereka nggak pernah minta tolong untuk diambilkan. Ya, mereka turun sendiri, ambil sendiri. Itulah konsistennya para sahabat terhadap janji yang pernah mereka buat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mestinya hukum asalnya boleh,
tapi karena kesetiaan mereka terhadap janji mereka kepada Rasulullah, Masya Allah. Nah itulah para sahabat ya, beda sama kita. Ya, kita diuji dikit aja udah goyah. Ya, ini para sahabat, Masya Allah, mereka diberikan janji sampai sedemikian rupa mereka tetap jaga. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa'lam annal ummata ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Dan ketahuilah bahwasanya kalau misalkan seluruh manusia berkumpul untuk berusaha bermanfaat bagimu, memberikan kebaikan padamu, tidak mungkin mereka akan mampu memberikannya kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah bagimu. Kebayang Pak? Seluruh orang, seluruh dunia, mereka pengen memberikan kebaikan kepada antum. Kata Nabi SAW apa? Gak mungkin mereka bisa kecuali hanya apa yang Allah takdirkan bagimu. Ya. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau sebaliknya mereka sepakat kumpul semua untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan kecelakaan, memberikan keburukan kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk menimpamu. Jelas semua. Makanya sering kita baca ya setelah salat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang dibaca Nabi seperti itu. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi jika Engkau hendak memberi, dan tidak ada yang mampu memberikan apabila Engkau hendak menghalangi. Dan orang yang memiliki kemampuan ya tidak akan bisa memberikan manfaat. Sesungguhnya segala kebaikan itu berasal darimu. Demikian ya ikhwah sekalian. Makanya di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Muhammad, ya Allah, rajanya seluruh kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau kuatkan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan dia, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Seluruh kebaikan berada di tangan-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi. Pena telah terangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya takdir sudah Allah tetapkan. Masih ingat hadisnya? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Hadis ini ya ikhwah, yang kita sebutkan tadi riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini hasan sahih kata beliau. Kemudian dalam riwayat selain riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati pertolongannya di hadapanmu. Makanya Allah juga berfirman apa? Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang memperoleh petunjuk, mereka mau mengamalkan petunjuk itu, niscaya Allah tambah lagi petunjuk bagi mereka. Allah akan berikan di hadapan mereka petunjuk tambahan lagi, ya. Dan Allah berikan kepadanya ketakwaan. Itu diantaranya jamaah, ya, menjaga
agama Allah, kita dapati pertolongan Allah di hadapan kita. Mudah istiqomah, tetap senang datang kajian, berusaha beramal. Itu diantara tanda Allah berada di hadapan kita, pertolongannya. Kemudian Nabi mengatakan, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka bisyiddah. Perkenalkanlah dirimu kepada Allah, atau kenalilah Allah dalam kondisi lapangmu, niscaya Allah akan mengenalimu dalam kondisi sulitmu. Antum pernah dalam kondisi susah, jemaah? Apa yang antum harapkan? Pertolongan Allah. Kalau antum hendak demikian, maka mau tidak mau saat kita dalam kondisi bahagia, senang, lapang, kita kenali Allah, kenali hak-hak Allah, laksanakan kewajiban kita kepada Allah. Saat kita susah, pasti Allah kenal. Oh, ini hambaku yang saat dia lapang datang kepadaku. Ini hambaku yang saat senang dia mau memenuhi panggilanku. Ini hambaku yang saat berkecukupan dia mau berinfak di jalanku. Sekarang saat dia susah, aku kenal dia dan aku akan menolongnya. Itulah gambaran bagaimana Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Allah berfirman, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah sehingga akhirnya apa? Allah buat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Nah, ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Itu dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Kemudian di dalam akhir hadis tadi apa? Atau di dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah, ingatlah, apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk meleset darimu tidak akan pernah menimpa. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa saja yang ditakdirkan oleh Allah pasti menimpamu, tidak akan pernah meleset darimu. Itulah yang disabdakan oleh Nabi mengenai takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya apa? Kita sebutkan di awal, hadis ini kunci ketentraman jiwa orang beriman. Yakinnya mereka terhadap takdir Allah, ya, yakinnya mereka terhadap pertolongan Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, wa'alam anna nasra ma'as sabri. Dan ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan bahwasanya jalan keluar itu ada bersamaan dengan adanya kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya kemudahan itu beriring bersamaan dengan kesulitan. Nah, Allah zat yang pasti akan mengijabahi doa orang-orang yang mau meminta kepadanya saat kesulitan. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Ataukah ada yang lain selain Allah? Tidak ada yang mampu memberikan ijabah bagi orang yang kesulitan tatkala dia memohon kepadanya. Makanya minta, jamaah. Kalau kita susah, minta sama Allah, jangan gengsi, jangan ragu. Oh, ada orang-orang seperti ini. Karena begitu bangganya dia dengan dirinya, begitu gemarnya selama ini mengandalkan dirinya dan hartanya, tatkala kesulitan dia tidak mau minta tolong kepada Allah. Padahal pertolongan Allah berada di balik doanya. Makanya apa tadi Allah sebutkan? Ya, amman yujibul muttarra idza da'ah. Ya, ataukah siapa yang akan memberikan ijabah bagi orang yang dalam kondisi kesulitan kalau dia mau minta, apabila dia mau berdoa kepada Allah.
wa yakshifus su', dan menyingkap, menghilangkan keburukan. Dan alhamdulillah dalam surat Al-Asr Allah berfirman apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemudahan itu bersamaan dengan kesulitan. Ma'al itu bersama, jemaah. Jadi setiap kesulitan itu diiringi dengan kemudahan. Maka jangan sampai kita terlalu hanyut dalam kesulitan, lupa dengan keyakinan kita bahwasanya selalu ada pertolongan Allah di balik kesabaran. Selalu ada jalan keluar yang Allah takdirkan di balik kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya untuk kajian kita. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah berikan ketakwaan di dalam hati kita sehingga bisa meraih ketentraman, ketenangan, keridhaan terhadap takdirnya dan menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.